Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kembali lagi di materi teknik pemesanan flash di KD yang pertama. KD yang pertama ini kita akan bahas tentang bagian mesin flash beserta dengan fungsinya seperti itu. Baiklah, buat anak yang belum menyimak di video sebelumnya tentang pengenalan mesin flash, silahkan disimak video sebelumnya nanti agar di video kali ini lebih jelas seperti itu. Anak-anak silahkan nanti diikuti videonya sampai selesai agar informasinya tersampaikan dengan secara keseluruhan. Kita mulai anak-anak. Nah, berikut saya tampilkan visual mesin flash secara umum. Ada beberapa jenis. Nah, ini yang saya tampilkan seperti ini. Di mesin flash ada beberapa komponen. Ini saya sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama kolom atau badan mesin. Kolom atau badan mesin ini yang sini anak-anak, yaitu kita lihat seperti yang kita lihat, yaitu berdiri tegak seperti ini. Dia menopang beberapa part, antara lain bagian sini, bagian kening, dudukan meja, kemudian menopang tangan. Kemudian yang kedua meja mesin yang ini anak-anak. Di sini merupakan proses pengerjaan pengepresan nanti. Kita taruh penempatan benda kerja ragum di atas ini, atas meja. Yang ketiga ada alas mesin di bawah ini. Alas mesin, dia menumpang keseluruhan. Kemudian yang keempat ini ada panel. Yang kelima ada spindle. Nah, spindle ini letaknya di atas, dia berfungsi sebagai pemutar pisau nanti. Yang keenam, ini komponen namanya handle. Silahkan diingat, namanya handle. Ini handle, ini spindle, ini panel tadi. Nah, handle ini fungsinya nanti sebagai penggerak meja dan spindlenya. Untuk lebih jelasnya nanti disampaikan di slide berikutnya. Yang berikutnya ada keni atau lutut, letaknya di sini, dia menopang beberapa part. Nah, ada juga beberapa bagian yang tidak saya sebut, enggak saya cantumkan di sini nomor berapa kayak gitu, enggak. Di sini seperti kayak ini. Ini ada motor, ada lengan nanti, kemudian ada sistem pendinginan. Kita mulai anak-anak di bagian yang pertama. Bagian yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, ini namanya kolom atau badan mesin. Kolom atau badan mesin ini dia berdiri tegak. Dia sebagai penopang beberapa part seperti yang saya samakan tadi. Yang pertama keni, meja mesin, dan di sini ada lengan. Nah, di bagian badan tadi ada rumah roda gigi di sana, belakang sana. Roda gigi ini tentunya buat proses transmisi, dia bergerak kemana kayak gitu, dia menggunakan roda gigi. Nah, di badan ada alur juga. Dia alurnya ini untuk sebagai lintasan bergeraknya naik turunnya ini mejanya tadi yang terhubung dengan kening. Yang pertama seperti itu. Yang pertama kolom mesin. Yang kedua meja mesin. Seperti yang kita ketahui, meja ini sudah saya tandai orange ini, range dari sini sampai sini. Dia sebagai tempat ragum atau benda kerja yang akan dibuat, benda kerja yang tadi di atasnya. Dan kemudian di meja ini dia bisa bergerak maju mundur, samping kiri kanan, atau naik turun. Nah, tentunya digerakkan dengan beberapa handle tadi, handle buat pergerakannya. Di meja di sini dibuat ada alurnya, ada celahnya, tidak rata, ada celahnya. Ya sebagai alur gram itu bekas
pengerjaan fresh, kemudian ada lubang pendinginan juga. Itu yang kedua anak-anak. Yang ketiga seperti ini. Yang ketiga itu alasnya. Alas ini tentunya dia bertempat di paling bawah seperti alas biasa, kemudian dia menopang keseluruhan mesin fresh. Yang selanjutnya dia ini selain menopang, dia itu juga ada tempat rongga sebagai penyimpan coolant. Coolant itu nama pendingin. Nah, jadi coolant di sini akan disalurkan ke seluruh mesin, akan dipompa, tapi dia ditempatkan di bak di sini. Nah, selanjutnya ini salah satu bagian penting kontrol mesin. Ada yang panel tersebut ada tombol emergency buat mematikan seluruh fungsi listrikan, kemudian ada tombol on off utama, kemudian ada lagi di sini ada beberapa tombol, yaitu untuk memutar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam spindle. Jadi pisaunya bisa diputar berlawanan atau searah jarum jam seperti itu. Nah, selanjutnya ada ada spindle mesin. Spindle ini bagiannya di sini, yaitu sebagai tempat arbor. Arbor ini sebagai tempat pisaunya, pisau yang ini. Dia spindle ini selain bergerak berputar, dia itu bisa bergerak naik turun. Penggeraknya handle-nya yang di sini. Jadi ini salah satu bagian penting, dia sebagai tempat berputarnya pisau. Nomor 6, ini ada handle. Handle ini seperti yang saya lingkari ini, ada beberapa part. Handle-nya 1, 2, 3, 4. Handle yang ini buat menggerakkan meja ke depan belakang, handle yang sini kiri kanan. Nah, yang ini ada handle nanti bisa menggerakkan dengan poros engkol, dia menggerakkan ke atas ke bawah. Kalau yang ini, yang kecil ini, dia menggerakkan spindle ke atas ke bawah. Nah, di setiap handle ini ada skala. Dia ini untuk mengukur seberapa jauh meja bergerak, jadi pemakannya biar pas. Nah, yang nomor 7 ada keni. Keni di sini fungsinya untuk menopang dudukan meja mesin. Nah, meja mesin tadi seperti yang saya sampaikan sebagai tempat ragum atau benda kerja. Jadi keninya di sini. Keni ini terhubung dengan badan mesin. Jadi keni ini bisa naik turun, meja mesin dapat naik turun karena keni ini menempel dengan badan mesin yang ada alurnya. Jadi bisa naik turun melewati lintasan seperti itu. Ibarat kata seperti rel dengan roda kereta. Nah, yang ke-8 lain-lain. Jadi lain-lainnya di sini ada beberapa part yang enggak saya tulis. Antara lain kita kembali ke ini aja. Antara lain yang pertama motor. Motor ini berfungsi sebagai sumber energi hati menggerak. Kemudian ada lampu. Kemudian ada sistem pendingin. Sistem pendingin itu sirkulasi air tadi, air coolant, air pendingin. Ada lagi yaitu tambahan komponen lain seperti pengunci. Pengunci ini untuk menahan pergerakan meja apabila sedang dilakukan proses pengepisan agar tidak goyah. Demikian anak-anak, itu tadi bagian-bagian dari mesin fresh. Jadi silahkan nanti diulang videonya agar kalian benar-benar paham antara bagian mesin dan fungsinya. Demikian video ini, kita akan kembali lagi di video pembahasan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.